Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Masih berlanjut kisah Katie dan Christy. Kali ini film akan bercerita 5 tahun setelah kejadian terakhir di film pertamanya. Film ini akan menjawab kemana Katie membawa Hunter setelah Katie yang kerasukan membunuh Christy, Micah, serta Daniel. Sebelum masuk ke videonya, boleh bantu support channel ini dengan subscribe dan share videonya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Para pecinta film, inilah Paranormal Activity 4. Scene dibuka dengan memperlihatkan secara singkat poin penting pada film pertama sampai ketiganya, di mana setelah Katie membunuh Micah, Christy, dan Daniel di tahun 2006, Katie pergi membawa Hunter. Nah, scene berpindah ke tahun 2011 memperlihatkan seorang anak kecil bernama Wyatt serta kakaknya yang bernama Alex, dan yang merekam merupakan sahabatnya Alex yang bernama Ben. Hari itu, siang itu merupakan hari perayaan Halloween 31 Oktober 2011. Saat berkeliling, mereka mendapati tetangga baru yang baru pindah, di mana ada anak kecil seumuran Wyatt di sana. Next berpindah ke rumah, ada Holly yang merupakan ibu dari Alex dan Wyatt dan ayahnya yang bernama Doug. Alex merupakan anak kandung Holly dan Doug, sedangkan Wyatt merupakan anak yang diadopsi oleh mereka. Esok hari, ada satu momen menarik di mana kamera merekam anak kecil yang merupakan tetangga baru yang semalam dilihat oleh Alex dan Ben. Namun anak itu tiba-tiba menghilang dengan cepat dan misterius. Esok harinya di malam hari, selagi orang tua Alex pergi, Ben dan Alex menuju ke tempat bermain Alex semasa kecil di halaman rumahnya. Namun mereka dikagetkan oleh anak kecil yang sama yang terlihat di lapang bola sebelumnya, yang merupakan tetangga barunya Alex dan Wyatt. Anak ini bernama Robbie. Meski tak tahu apa yang Robbie lakukan, mereka lalu mengantar Robbie pulang ke rumahnya. Esok paginya, Ben menanyakan kepada Alex mengenai keluarga Robbie, karena semalam Alex mengantar Robbie sampai ke rumahnya, di mana Alex mengatakan bahwa Robbie tinggal hanya bersama ibunya, seorang ibu tunggal yang sibuk dengan pekerjaannya dan jarang di rumah. Apakah itu Katie dan Hunter? Next malam hari itu, Ben dan Alex melakukan video call. Ketika Alex hendak membawa makanan, ia melihat dan mendengar ada sesuatu yang terjadi di rumah Robbie. Namun Alex tak mencari tahunya. Siangnya, Robbie datang ke rumah Alex dan Holly memperkenalkan Robbie kepada Wyatt, hingga mereka berteman dan bermain bersama. Holly mengatakan bahwa ibunya Robbie sedang sakit, jadi Robbie akan menginap di rumah mereka selama beberapa hari ke depan. Malam hari seperti biasa, Alex dan Ben melakukan video call. Namun esok harinya, Ben yang merekam Alex sampai tertidur memperlihatkan hasil rekamannya, di mana Robbie mendatangi Alex dan tidur di pinggir Alex hingga tangannya mencoba merangkul Alex. Ternyata Robbie adalah bocil cabul. Keanehan mulai dirasakan dari sini. Alex pun menceritakan kepada ibunya tentang apa yang terjadi. Namun ya mau gak mau, Robbie harus tetap menginap karena ya Robbie gak punya siapa-siapa lagi. Alex selalu menemui Robbie dan Wyatt yang sedang bermain di taman bermain mereka. Setelah menanyakan mereka sedang apa, Wyatt memperkenalkan teman Robbie yang tidak terlihat. Lagi-lagi tidak terlihat. Apakah teman yang tidak terlihat ini adalah Toby? Dan apakah Robbie ini Hunter? Next, singkat cerita mereka telah di rumah. Ben menunjukkan mengenai fitur Xbox yang bernama Kinect, di mana fitur ini bisa melihat seisi ruangan dengan kondisi gelap. Lanjut, scene berpindah malam pertama 6 November 2011. Alex dengan kamera laptopnya pada jam 3, dia pergi mengecek ke seisi rumah karena ia mendengar ada suara-suara. Ia mendapati Robbie di depan kamera Kinect yang sempat diperlihatkan Ben kemarin-kemarin. Setelah ditanya oleh Alex, Robbie mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur. What was that? Alex menunjukkan rekaman itu kepada Ben esok harinya. Dalam mode ini berarti kamera Kinect itu menangkap sosok lain. Kebetulan ayahnya datang ke kamar Alex. Mereka menunjukkan rekaman itu kepada ayahnya. Namun ayahnya merasa bahwa mereka telah menambahkan efek kepada rekamannya. Tak ada kecurigaan sama sekali dari ayahnya. Melihat apa yang telah terjadi di rumahnya, Alex meminta Ben untuk membuat beberapa laptop di rumahnya agar bisa merekam seperti laptop milik Alex. Satu laptop disimpan di kamar Wyatt, satu laptop disimpan di ruang tengah berdekatan dengan kamera Kinect, dan satu laptop lagi disimpan di dapur. Next malam ketiga 8 November 2011, pada jam setengah 4, Robbie mencoba membangunkan Wyatt. Pada kamera Kinect terlihat ada 3 orang yang terdetek yang berlari-lari selain Wyatt dan Robbie. Namun ini hanya terlihat oleh kamera Kinect itu. Ibunya lalu menyalakan lampu dan dia hanya melihat Robbie dan Wyatt. Mereka pun disuruh untuk tidur kembali.
Esoknya Alex yang baru pulang sekolah, ia mendengar suara bola terjatuh dari tangga. Ia tak menghiraukannya karena ia pikir itu ulahnya Robbie. Lalu pada saat Alex di kamarnya, ia dikagetkan dengan suara yang keras. Alex pun mengeceknya, ia melihat mainan berserakan dari luar hingga kamar Wyatt. Ketika ia melihat ke kamar Wyatt, dia dikagetkan lagi ketika mainan di kamar itu bergerak dengan sendirinya. Ia melihat ke atas dan melihat Robbie, lalu mengejarnya dan memarahinya karena ia pikir ini karena Robbie. Alex pun mengeluhkan soal Robbie kepada ibunya, namun ibunya tak menganggap ini semua ulah Robbie. Next, malam ke-6 11 November 2011, Alex terbangunkan oleh suara mobil di jam 2, di mana suara mobil itu berasal dari rumahnya Robbie. Ia pun mencoba mencari tahu dan melihat banyak orang di rumahnya Robbie. Namun pada saat hendak masuk, Hi, can I help you? Sorry. siapa wanita itu? Next, siang harinya Wyatt sedang bermain di dalam rumah. Looks normal, tapi tak lama kemudian sudah pasti itu adalah Toby. Namun apa hubungannya Toby dengan Wyatt? Alex menunjukkan rekaman kepada Ben saat ia hendak memasuki rumahnya Robbie. Ben pun keheranan, namun mereka teralihkan oleh suara yang berasal dari kamar Wyatt. Robbie di sini bermain dengan Wyatt. Robbie melukiskan sebuah simbol di punggung Wyatt, simbol lingkaran di dalam segitiga. Masih ingat dong simbol ini yang sering muncul di film-film sebelumnya. Ben mengatakan mengenai apa yang Robbie lakukan kepada Wyatt dan simbol apa yang Robbie lukis. Robbie hanya mengatakan dia tidak menyukai Ben. Dia di sini adalah makhluk lain alias Toby. Next, malam ke-7 12 November 2011, Wyatt terbangun di jam 3 dan ia pergi menuju lantai bawah. Kamera Kinect yang mereka melihat Wyatt berbicara dengan sesuatu yang lebih tinggi darinya. Siangnya Alex menanyakan apa yang dilakukan Wyatt, namun Wyatt gak berbicara apa-apa. Bahkan Robbie pun menyuruh Wyatt untuk gak ngomong apa-apa. Seakan-akan si Robbie juga tahu apa yang dilakukan Wyatt. Alex lalu mencari tahu mengenai simbol yang digambar Robbie di punggung Wyatt, di mana di internet simbol tersebut merupakan simbol Hattusha, simbol yang sering digunakan di berbagai ritual di mana iblis akan merasuki jiwa seorang pria. Next, Holly mencoba menggunakan laptop di dapur untuk melihat resep masakan di internet selagi ia mengiris bahan-bahannya di sana, di mana kamera ini tanpa diketahui telah diset oleh Ben agar terus merekam. Saat Holly teralihkan oleh suara Wyatt yang memanggilnya, tiba-tiba pisau yang ia gunakan tadi berpindah ke atas dengan cepat, namun gak jatuh lagi. Ini pun membuat Holly kebingungan kemana pisau yang tadi ia pakai. Namun ia tidak mempermasalahkannya. Mungkin Holly berpikir bahwa dia kelupaan. Lanjut, malam ke-8 13 November 2011, Alex terbangun di sekitar jam 2 mendengar suara dari lantai bawah. Ia mendapati buku yang terjatuh dengan sendirinya. Setelah dikembalikan, buku itu terjatuh lagi. Namun ini tak begitu membuat Alex ketakutan. Ia pun kembali untuk tidur. Siangnya Robbie mengajak Wyatt untuk pergi. Robbie mengatakan bahwa itu waktunya mereka untuk pergi. Nah, Alex melihat dari jendela di kamarnya bahwa Robbie dan Wyatt pergi menuju ke rumahnya Robbie. Alex pun mengejarnya dan ia masuk ke rumah Robbie untuk pertama kalinya. Rumah yang misterius dengan seisi rumah masih ditutupi kain perabotannya, layaknya rumah baru yang belum dihuni. Saat Alex mendapati Robbie dan Wyatt sedang bermain di satu ruangan, Alex mengajak Wyatt pulang. Dan ia dikagetkan dengan kedatangan wanita yang ternyata adalah Katie. Dan Katie di sini mengatakan bahwa ia ibunya Robbie. Apa yang terjadi kepada Katie sebenarnya? Katie nampak baik-baik aja sih di sini. Lanjut, Alex pun pamit membawa Wyatt pulang. Malamnya Alex menceritakan kepada ibunya tentang keanehan yang ia rasakan, di mana Alex mengatakan bahwa ibunya Robbie itu nggak terlihat sakit. Dan Alex merasa ada sesuatu pada ibunya Robbie. Malam itu malam ke-9 14 November 2011, Doug tidur di tengah rumah dan ia mendapati laptop yang ada di dapur menyala dengan sendirinya. Tiba-tiba saat ia mencoba mematikan laptop itu, pisau yang kemarin-kemarin terbang ke atas pada saat Holly memasak jatuh dengan sendirinya di malam itu. Doug pun keheranan dan mulai merasakan ada yang aneh. Esoknya Alex menanyakan kepada Wyatt tentang apa yang ia lakukan di rumahnya Robbie. Wyatt di sini mengatakan bahwa ia ke sana ingin bertemu ibunya, dan Wyatt mengatakan bahwa
Wyatt dan Robbie berteman karena mereka sama-sama diadopsi. Namun, kok Robbie bisa tahu kalau Wyatt diadopsi ya? Next, malam ke-10-15 November 2011, pintu terbuka sendiri di kamar Wyatt. Lagi-lagi ia berbicara sendiri yang pasti dengan Toby. Wyatt pun pergi ke lantai bawah di depan kamera Kinect berbicara sendiri berteriak bahwa namanya adalah Wyatt dan bukan Hunter. Diikuti dengan kamera Kinect yang mendeteksi tubuh lain selain Wyatt. Namun saat ayahnya datang menyalakan lampu, ia hanya melihat Wyatt sendirian. Namun pertanyaannya, apakah Wyatt itu Hunter? Kenapa Wyatt berteriak kalau dia bukan Hunter? Esok harinya Wyatt dengan laptop yang masih terus merekam, ia bawa ke kamar mandi selagi ia mandi karena ia ingin sambil menonton di laptop itu. Saat ibunya meninggalkan Wyatt berendam di bathtub, namun saat ibunya kembali, Wyatt gak apa-apa sih, padahal cukup lama dia itu tenggelam. Lanjut malam ke-11, 16 November 2011. Wyatt lagi-lagi terbangun di jam 12. Ia lalu pergi menuju ke kamar Alex. Ini tak disadari oleh Alex paginya karena ia kesulitan untuk membuka rekaman itu yang tiba-tiba gak bisa dilihat. Ia pun pergi menuju ke kamar Wyatt dan menemukan lemari dengan ditulisi Hunter. Alex pun mengatakan siapa dan apa itu Hunter maksudnya. Wyatt mengatakan bahwa Hunter itu namanya, nama dahulunya sebelum menjadi Wyatt. Akhirnya mulai terjawab siapa Wyatt sebenarnya. Malam ke-12, 17 September 2011, di jam 11 malam, Alex video call dengan Ben. Saat ia ke bawah untuk mengambil makanan, di ruang gelap, di lantai bawah, kamera Kinect mendeteksi seseorang selain Alex yang rupanya ini adalah Katie. Katie dengan misterius tiba di rumah itu. Tiba-tiba Alex mendengar sesuatu di garasi dan mendapati garasi rumahnya terbuka. Ia menutupnya namun tiba-tiba terbuka kembali. Ia menyudahi video call dengan Ben namun masih merekam. Garasi itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, diikuti mobil yang menyala dengan sendirinya. Di sisi lain, Katie yang sudah berada di dalam rumah menuju ke atas. Wyatt yang terbangun dan melihat keluar, ia ketakutan dan mencoba bersembunyi dari Katie. Namun Katie menemukannya dan memanggil-manggil Hunter kepada Wyatt. Dan ia berkata bahwa dia adalah bibi Katie. Di sisi lain pada Alex, mobil yang menyala terus menimbulkan asap dari knalpotnya membuat dia kesulitan bernafas. Akhirnya Alex memecahkan kaca mobil dan menabrakkan pintu garasinya dengan mobil itu. Singkat cerita, Alex mengatakan dengan sangat ketakutan bahwa mobil itu menyala dengan sendirinya, namun orang tuanya tidak terlalu menanggap serius hal ini, terutama ibunya. Namun esok paginya karena ayahnya merasakan hal yang aneh benar-benar terjadi, ia pun mengajak Alex untuk pergi berdua membicarakan keanehan yang Alex alami kepadanya. Karena sekarang ya ayahnya juga mempercayai. Singkat cerita, Alex dan ayahnya telah pergi. Ibunya yang menelpon kepada Doug menanyakan Alex. Di saat itu, Katie lagi-lagi berada di rumah Alex menatap Holly yang sedang menelpon. Ia pun lalu pergi ke kamar Wyatt. Katie pun turun dan menyeret tubuhnya Holly. Lalu Ben datang hendak mengunjungi Alex karena Ben menemukan fakta lain mengenai simbol lingkaran di dalam segitiga, di mana simbol tersebut merupakan simbol perkumpulan wanita. Namun sayang banget, ketika Ben di kamar Alex memeriksa laptopnya, Katie tiba-tiba telah berada di belakang Ben dan membunuh Ben lalu menyeret jasadnya. Malam hari tiba, Alex dan ayahnya yang baru pulang, ia melihat ibunya Robbie alias Katie menuntun Wyatt menuju ke rumah dia. Ayahnya pun mengecek ke sana sementara Alex mengecek ke rumah. Ketika di rumahnya, Alex mencoba menelpon Ben dan ia mendengar suara telepon Ben ada di kamarnya. Alex yang ketakutan pun pergi menuju ke rumah Katie mencari ayah dan ibunya.
film pun berakhir. Sampai sini kita mengetahui fakta bahwa Wyatt ternyata hunter yang kini akan dijadikan tumba pada ritual yang dilakukan Katie bersama dengan wanita yang jumlahnya banyak sekali. Namun film selanjutnya masih relate dengan film ini. Stay tune terus untuk Paranormal Activity 5 yang akan saya bahas alur ceritanya. Itulah alur cerita film Paranormal Activity 4. Jangan lupa hit like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian. Nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.